Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Haji Wijaya dengan NIM 333211918. Di sini saya akan menjelaskan tentang program support vektor mesin. Untuk menjalankan programnya kita membutuhkan library terlebih dahulu. Ya, di sini pertama saya membutuhkan library NumPy. Library NumPy berfungsi untuk menganalisis data yang jumlahnya banyak, atau bisa dibilang data matrix. Kemudian ada import library Sklearn. Di sini Sklearn-nya ada beberapa macam. Yang pertama itu Sklearn untuk datasheet. Datasheet itu merupakan kumpulan data sampel. Nah, sampel di sini adalah rumah yang berada di Boston. Kemudian Sklearn SVM. SVM itu support vektor mesin yang menggunakan metode support vektor regresi. Kemudian ada library Sklearn matrix. Di sini Sklearn matrixnya untuk memprediksi suatu nilai dari suatu sampel. Sampelnya di sini kan tadi saya sudah jelaskan, yaitu sampel rumah yang ada di Boston. Nah, memprediksi nilainya apa sih? Nilainya itu untuk memprediksi nilai rata-rata error dan untuk menjelaskan variasi skor. Nah, library Sklearn yang terakhir adalah library Sklearn utils. Itu berfungsi sebagai helper, di mana di sini berfungsi sebagai untuk mengacak variabel. Nah, setelah kita import library-nya, kemudian kita lanjut ke step pertama, yaitu load housing data. Nah, data di sini menggunakan datasheet housing rumah yang ada di Boston. Nah, kita kan nggak tahu nih berapa banyaknya sampel rumah yang diambil di daerah Boston. Untuk mencarinya kita bisa menggunakan seperti ini. Kita run, tunggu. Nah, sampel rumah yang ada di Boston itu ada 506 dengan menggunakan 14 klasifikasi untuk targetnya. Targetnya di sini itu apa sih? Yang targetnya di sini ada bermacam-macam. Seperti di sini ada harga rumahnya, terus ada tingkat crime itu tingkat kejahatannya dan lain-lain. Dari data rumah yang ada di Boston ini itu tuh bernilai angka-angka. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan seperti ini. Lalu kita run. Nah, ini itu nilai dari setiap klasifikasinya. Tadi kan ada tingkat kejahatannya. Nah, tingkat kejahatannya tuh untuk sampel yang pertama itu ada 24. Nah, di sini sampelnya itu banyak sampai ke sampel rumah ke 506. Nah, seperti itu. Ini hanya untuk bagi kalian yang ingin tahu aja berapa sih sampel rumah yang ada di Boston. Nah, sampel rumah yang ada di Boston itu tadi ada 506. Kemudian setelah kita load housing data rumah yang ada di Boston, selanjutnya kita acak nih dengan menggunakan variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya itu adalah data dan data rumah yang ada di Boston. Kemudian variabel Y-nya itu adalah target yang kita butuhkan dengan random stage-nya 7. Kemudian kita bagi menjadi 2. Nah, kita masuk ke library fungsi yang ada di sini nih. Pertama kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama sebagai training, yang kedua sebagai testing. Oh ya, untuk program kecerdasan buatan sendiri itu biasanya dibagi menjadi 2 metode, yaitu yang pertama adalah training, yang kedua adalah testing. Training itu berfungsi untuk mengolah data dengan suatu rumus tertentu atau suatu listing program tertentu untuk menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya adalah testing. Testing itu berfungsi sebagai
setelah data diolah, di training, kemudian menghasilkan data yang diinginkan kita tes apakah sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, untuk data trainingnya sendiri, rumusnya sebagai berikut: num training integer 0,8 ln x. Nah, kita bagi dua nih, data training dan data testing, di variabel x dan di variabel y. Nah, kemudian kita buat nih SVR, kita buat modelnya dari support vector regresinya dengan listing programnya sebagai ini. Nilai C di sini adalah nilai toleransi atau nilai kesalahan. Kemudian selanjutnya kita training support vector regresi. Kita udah masuk ke bagian sini, training support vector regresi. Nah, kita untuk menyesuaikan antara variabel x dan variabel y. Scalar matriksnya di sini yaitu adalah dengan menggunakan variabel y atau data target sebagai testing atau untuk prediksi testingnya sendiri. Nah, di sini MSE itu adalah mean squared error atau rata-rata error yang dikuadratkan. Kemudian ada EVS-nya di sini adalah explained variable score, yaitu adalah nilai variansi skor. Nilai variansi skornya di sini adalah 0,8. Nah, jadi jika data rumah di Boston itu lebih dari 0,8 atau pas di 0,8, maka rumah Boston yang ada di Boston itu sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, setelah kita buat listing programnya, nanti kita munculkan, kita panggil di sini. Nah, setelah itu kita masukkan ke step selanjutnya, yaitu sebagai helper atau pembantu dengan kita permisalan menggunakan data tes sebagai berikut. Nah, ini kan kita nggak tahu nih angkanya itu yang tadi, yang misalnya 14 klasifikasinya. Yang pertama misalnya ini tingkat kriminal errornya 3,7 dan selanjutnya. Nah, ini kan tapi datanya acak nih. Kita nggak tahu nih ini datanya itu sesuai dengan target yang kita inginkan atau enggak. Nah, kita langsung saja di run apakah datanya sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, maka akan muncul di sini mean squared error atau rata-rata errornya yang dikuadratkan hasilnya adalah 15,38. Kemudian variasi skornya adalah 0,82. Nah, di atas 0,8 berarti rumahnya sesuai dengan target yang kita inginkan. Estimasi harga adalah sebagai berikut: 18,521 sekian. Nah, berarti tujuan dari yang kita inginkan sudah tercapai, yaitu untuk mengestimasi harga rumah dengan menggunakan support vector mesin. Prediksi harganya yaitu sebagai berikut. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.